Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa Rauha TV dan Madu TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, program kajian tematik dan tanya jawab. Persembahan dari Rauha TV dan Robitoh Alawiyah Mataraman kerjasama dengan Madu TV hadir lagi dengan kajian yang insya Allah kali ini banyak sekali manfaatnya. Bersama kami Al-Fakir Alberta Rizda Bata dan tentunya bersama guru kita bersama yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, Habib Hussein bin Mustafa Ba'abud. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Alhamdulillah. Saya yang tanya ini, gimana kesehatannya? Alhamdulillah Habib sudah sehat, sudah siap Alhamdulillah. untuk Ya. ikut andil dakwah lagi. Mungkin Habib untuk pertama menyapa para pemirsa enggak seperti biasa Habib. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa Madu TV, Rauha TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian tematik kita, mudah-mudahan betul-betul membawa berkah dan manfaat. Amin. Sebelumnya minta maaf karena memang ternyata ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita kepingin, terus kemudian Anda semua juga kepingin, tapi Allah mempunyai keinginan yang berbeda. Kita sudah siapkan semuanya, tapi ada aja gitu ya. Masya Allah, kemarin host kita tidak ada yang bisa karena satunya sudah terlanjur punya janji kepada orang, dan satunya yang punya jadwal sakit, Mas Alberta ini. Waduh. Tapi tidak apa-apa Mas Alberta, itu cobaan, ujian itu adalah kalau kita tanggapi dengan positif, maka hasilnya positif juga. Insyaallah. Berarti karena idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah itu cinta kepada seorang hamba, maka kasih ujian. Jadi kita positive thinking saja itu adalah bentuk Allah cinta kepada kita. Amin ya Allah, amin. Apalagi disebutkan kalau seorang itu sakit ya, lebih spesifiknya ujian macam-macam, diantaranya adalah sakit. Orang sakit tapi kemudian dia ridho dengan sakitnya, maka itu adalah sebagai pelebur dosa-dosanya. Amin. Pengangkat derajat-derajatnya. Amin. Begitu. Oleh karenanya orang-orang soleh dulu, kalau kelihatan ada orang sakit kemudian menjenguk, maka yang diucapkan oleh beliau-beliau adalah tahur insyaallah. Tahur insyaallah. Apa itu tahur itu? Suci insyaallah. Masya Allah. Nanti kotoran-kotoran kita, kesalahan-kesalahan kita dibersihkan. Amin ya Allah. Salah satu anugerah. Karena ternyata kalau sama sekali tidak kena musibah, tidak kena sakit, lebih spesifiknya, maka kadang-kadang kita justru akan semakin jauh. Yeah. Fir'aun itu tidak pernah sakit sama sekali. Yeah. Kalau yang ngaku Tuhan dia. Alhamdulillah masih dikasih sakit, berarti kan tidak ngaku Fir'aun kita. Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Kajian kita kali ini tentang amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Ini favorit saya. Saya ini amalan yang nggak bisa yang banyak-banyak, yang ringan-ringan saja tapi pahalanya besar. Ya Allah, taufik, udah dikasih taufik, kekuatan dari Allah. Amin. Nah, untuk amalan sendiri Habib, ini mungkin apa perlu kita ini beramal, misal kita melihat seseorang beramal kita ikuti saja, atau memang harus ada dalil mungkin tentang amal itu Habib? Dalam ubudiyah kita harus beramal sesuai dengan ilmunya dalam beribadah ini. Kalau tidak sesuai dengan ilmunya, maka jangan-jangan ibadah kita tidak sesuai, dan jangan-jangan kita tidak dapatkan pahala, atau bahkan naudzubillah jangan-jangan justru kita ini
niat untuk mendapatkan kebaikan justru mendapatkan dosa karena tidak sesuai dengan ilmunya. Maka perlu bagi kita untuk mencari ilmu. Di antara yang sering kali petikan ilmu itu harus bersanad supaya kita tahu sumbernya itu jelas gitu, tidak ngasal gitu. Karena ternyata ada beberapa, ini mulai dari dulu, itu mereka bikin-bikin. Berarti bikin-bikin hadis, bikin-bikin dalil gitu, dinisbatkan kepada Rasulullah SAW atau dinisbatkan kepada sahabat atau kepada ulama tertentu, padahal enggak. Nah, kalau dalam ilmu sanad ya, dalam ilmu hadis, yang mustalah itu nanti kalau sudah terbukti bahwasanya itu tidak tersambung ke sana, namanya maudhu, palsu. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Irsyadut Talaibil Haqaiq ila Sunai Khairil Khalaiq berkata, ciri-ciri hadis maudhu adalah memuat janji-janji yang besar, sangat besar, dengan pekerjaan yang kecil. Pahalanya sangat besar dengan amalan yang kecil. Nah, ini salah satu ciri daripada hadis maudhu. Palsu tadi ya. Berarti kita harus selektif. Jangan asal ada dalilnya katanya begitu. Ini amal sedikit, pahalanya besar, kita ambil saja. Jangan-jangan maudhu. Maudhu ini hadis palsu. Nah, agak mending daripada hadis maudhu, yaitu namanya hadis dhaif. Hadis tapi lemah. Bukan terus sabdanya Nabi ada yang kuat, ada yang lemah, bukan begitu. Dari jalurnya. Yang bawa ini bisa dipercaya atau tidak. Ketika ada persyaratan-persyaratan untuk bisa dipercaya itu berkurang, nanti masuknya ke dhaif. Ya, nanti kalau agak kuat lagi namanya hasan, yang paling kuat namanya sahih, gitu. Hadis dhaif boleh enggak kita amalkan? Hadis dhaif boleh, ya, diamalkan, tapi ada syaratnya. Yang pertama, tidak terlalu dhaif, bukan sangat lemah, bukan. Yang kedua, kandungan artinya tercakup pada dalil umum. Berarti yang lain itu mengatakan A, ternyata hadis dhaif juga bilang A, tapi fadilahnya gede banget, gitu. Nah, kita amalkan hadis dhaif ini untuk fadhailul a'mal namanya. Maka boleh. Yang ketiga adalah tidak boleh beramal berdasarkan cuman dengan hadis dhaif tersebut, ya, menghukumi bahwasanya ini sunnah. Landasannya mana? Landasannya adalah hadis dhaif ini, tidak boleh. Jadi secara garis besarnya begini. Untuk diamalkan fadhailul amal, amal pribadi, boleh kalau memenuhi persyaratan ini. Tapi untuk dua hal, untuk mencetuskan hukum fikih, hukum agama, dan juga akidah, maka harus pakai Al-Quran atau hadis yang sahih, minimal hasan. Dhaif tidak masuk. Hadis dhaif hanya boleh untuk fadhailul amal. Untuk fadhailul amal itu apa ya? Amal yang lebih. Nah, bukan yang jelas-jelas fardu atau jelas-jelas yang sunnah. Ini tambahan aja. Sebagai tambahan. Untuk fadhailul amal boleh, tapi dengan syarat tadi itu. Tiga tadi itu. Kita kasih hadis yang dhaif. Contoh, siapa orang melakukan sholat duha sekian rakaat, maka akan diberikan pahala 70 nabi. Allahu Akbar. Ini tidak karu-karuan ini. Pahalanya berapa? Pahala 70 nabi melakukan sholat duha. Nah, ini ternyata dilihat dari keumuman dalil yang lain tidak masuk juga. Kemudian dalil sanadnya tidak masuk juga. Berarti mengamalkan sholat duha dengan bilangan yang ditentukan ini tidak untuk ditiru ini ya. Don't try this at home. Jangan coba-coba ini di rumah. Kenapa? Karena ini hadisnya maudhu. Kalau sholat duha sekian rakaat pahalanya begini dan lain sebagainya itu ada. Tapi kalau sampai pahalanya 70 nabi, terus kemudian dia yakini,
Kenapa kamu yakini itu? Karena akidah itu. Karena berdasarkan tidak boleh. Oh iya. Tidak boleh, ini hadisnya maudhu gitu. Jadi Gitu ya. memang nggak bisa asal beramal gitu Habib ya. Tidak boleh. Harus ada dasarnya juga. Harus ada dasarnya. Ya, mungkin saya tambahin sedikit. Orang ini kalau mau bisnis, tidak tahu ilmunya, sudah keluar modal, kira-kira dapat untung apa buntung? Buntung rugi. Ya. Sak modalnya hilang. Hilang. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya dia. Jadi amal pun begitu. Amal, pengen dapat pahala, maka harus punya ilmunya. Iya. Supaya dapat keuntungan. Iya. Gitu. Dapat pahala dari Allah Subhanahu Sudah wa ta'ala. kita capek, tapi nggak dapat apa-apa juga. Habib. Kadang-kadang dapat dosa. Malah dapat dosa. Oh iya ya Allah. Iya. Ya Allah. Nah kalau kita sudah tahu kayak gini Habib, berarti kayak kita ini memang sebenarnya harus dari individu masing-masing dari kita ini harus punya satu amalan Habib, yang kira-kira mungkin diistiqomai Habib. Betul. Mungkin apa penting gitu Habib? Kalau Sangat penting. Itu namanya kalau dalam bahasa tasawufnya itu, dalam bahasa agamanya itu namanya wirid. 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 Wirid itu disebutkan dalam hadis Bukhari, "Na'ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla." Paling dicintainya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling langgeng. Yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Sedikit tapi terus-terusan, Ya, ya. konsisten. Ya. Nah, itu paling disintanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan oleh Sayyidil Habib Syekh Abdurrahman As-Segaf. Beliau mengatakan man lam yakun lahu wirdun wa huwa girdun. Siapa orang yang tidak punya wirid, maka dia itu kayak monyet. Allah. Nah, monyet itu bagaimana? Pengen makan-makan, pengen tidur-tidur, pengen main-main, tidak ada jadwalnya. Nah, manusia tidak punya jadwal yang harus dipegangi, itu namanya kayak monyet. Gitu. Terus disebutkan oleh sebagian arifin juga, man lam yakun lahu wirdun fi dhawahirihi lam yakun alwaridatu fi sarairihi. Gitu. Siapa orang yang tidak punya wirid di dalam dohirnya, maka dia tidak punya waridat. Waridat itu adalah anugerah-anugerah yang diturunkan oleh Allah dalam hati. Pangkat, kedudukan, kemarifatan, ilmu laduni, dan lain-lain sebagainya, ya. Kedudukan-kedudukan dari Allah itu adalah waridat. Secara dohirnya tidak punya wirid, dia secara batinnya tidak mungkin dapat waridat dari Allah. Gitu. Ya. Al-waridatu min haitsul aurat. Waridat, pemberian-pemberian dari Allah itu tergantung daripada wirid. Sekarang wirid itu apa? Makanya para ulama, para aulia harus punya wirid, semuanya punya. Nah, kita mau pengen kayak mereka ya harus punya wirid, gitu. Wirid itu apa sih? Wirid itu adalah boleh bacaan, boleh pekerjaan, boleh pemikiran, seperti belajar dan lain sebagainya. Boleh tindakan atau boleh sifatnya hati, berarti perenungan, merenung, Ya. tafakur dan lain sebagainya. Yang intinya adalah berbentuk pahala. Akan tetapi dilakukan terus-menerus dengan gambaran apabila dan ada jadwalnya dan dilakukan terus-menerus. Ketika ada halangan, maka diqodoi, dibayar. Berarti disaur bahasa kita itu baru wirid. Kalau enggak, ya berarti bukan wirid. Berarti wirid itu dikerjakan terus-menerus, itu wirid. Nah, kita kasih contoh ya. Senin, Kemis selalu puasa. Iya. Wirid ini. Iya. Wirid. Sholat duha, selalu sholat duha. Sholat duha kan waktunya tertentu. Wirid berarti ini. Iya. Kemudian misalkan sholat witir, qobliyah, ba'diyah, berarti wirid. Atau bacaan, misalkan rotibul haddad. Iya. Terus kemudian baca hizib itu, atau sholawat 1000 kali, istighfar dan lain sebagainya, setiap hari dikerjakan.
Itu namanya wirid. Nah, atau setiap kali mau mengerjakan pekerjaan dengan bismillah, wirid itu selalu pakai bismillah, itu berarti wirid. Nah, itu semuanya adalah wirid. Ya. Termasuk juga pekerjaan seperti misalkan setiap hari Jumat ziarah kubur, wirid. Setiap hari Kamis misalkan silaturahmi atau sowan ke orang sepuh-sepuh, para ulama, wirid itu, wirid. Dan wirid ini ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya bulanan, dan ada yang sifatnya tahunan. Contoh haul, atau bikin acara maulid, yang tahunan. Berarti itu juga wirid. Kan bernilai pahala tadi. Nah, berarti itu wirid karena dikerjakan terus-menerus. Nah, begitu. Itu jadi kayak mewajibkan kepada diri sendiri ya, Bib? Iya, berarti berkomitmen tapi dengan diri sendiri. Berarti dia membentuk komitmen pada dirinya sendiri. Dan itu fadilahnya luar biasa. Makanya tadi ketika kelewat harus dikodok juga. Iya, betul. Dan salah satu faedahnya, manfaatnya, salah satu ya disebutkan dalam hadis, ta'arraf 'ala Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Perkenalkan dirimu kepada Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tidak musibah, dalam keadaan rezeki lancar dan lain sebagainya. Perkenalkan dirimu kepada Allah, ya'rifka fis syiddah, ketika kamu dalam keadaan darurat, Allah kenal. Ya Allah. Dalam artian kalau kita minta bantuan, kenal Allah, berarti cepat ngasih pertolongan. Nah, kalau gambarannya begini, kita tidak ada orang yang bukan kita pertama kali ketemu, tidak pernah ketemu sama sekali, tidak kenal. Tahu-tahu minta bantuan. Saya butuh uang 20 juta. Kita kasih enggak? Enggak dikasih. Siapa tahu-tahu minta 20 juta? 2.000 aja untung-untungan. Kan begitu. 10.000, 100.000 untung-untungan, apalagi 20 juta, apalagi 100 juta. Tapi ternyata kalau kita kenal sama dia, kenal baik, maka 20 juta atau lebih itu kita akan pikirkan. Enggak bisa pun kita akan usahakan. Karena kita kenal. Itu gambarannya begitu. Nah, Allah juga tahu-tahu enggak pernah kenalan sama Allah, terus ya Allah minta bantuan, siapa ini? Tahu-tahu kok sok kenal, sok dekat, minta bantuan siapa ini? Kan begitu ibaratnya. Tapi kalau selalu memperkenalkan diri kepada Allah, maka Allah kenal. Ketika kita butuh, Allah kasih. Dengan cara apa? Dengan cara wirid yang dia selalu baca ketika dalam keadaan darurat, ulangi, baca. Itu mujarrab sekali. Apakah bismillah, alhamdulillah, atau sholawat, atau wirid-wirid apa yang lain, ketika dalam keadaan sulit, baca itu mujarrab sekali untuk dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita apa ya, Bib? Kita ini memang sering-sering ingatnya Allah cuma pas susah. Kayak tadi itu kan pas lagi kita lapang, perkenalkan diri kita sama Allah, itu kadang kita lupa kalau lagi lapang. Itu susahnya. Susahnya itu, Bib. Persis seperti yang diucapkan oleh Habib Abdullah Haddad. Berarti mengutip Imam Ghazali ya. Siapa orang yang tidak punya wirid yang ditentukan waktunya, maka mayoritas umurnya akan berlalu sia-sia. Karena tidak ada komitmen pada diri. Ketika kepingin amal, ketika lagi gak kepingin, maka tidak amal. Sedangkan kita tahu bahwasanya kesehatan kita itu kadang-kadang terganggu. Mood kita kadang-kadang terganggu. Semangat itu naik turun. Kesibukan juga begitu. Tapi kalau kita sudah komitmen pada diri sendiri, maka umur kita akan kasih berkah. Amin. Dan banyak amal yang akan bisa kita kerjakan. Begitu. Kalau sekedar-sekedarnya saja, tahu-tahu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun nggak berbuat apa-apa kita. Betul ya? Memang begitu. Berarti harus dijadwal. Kayak sekolah. Harus jam sekian jadwal. Kayak ke kantor. Kan jadwal, sekian sampai sekian dan tidak mau diganggu. Ini jam ke kantor, ini jam ke sekolah, tidak boleh diganggu. Itu dia wirid. Nah, komitmen.
Wirid ya, wirid. Berarti itu yang setiap kali yang setiap kita tentukan waktunya. Nah, wirid ini kita butuh satu apa Habib ya, ijazah mungkin yang apa bahasanya apa ya, legalitas ya. Itu ijazah seperti itu memang harus, atau kita tiba-tiba misal kita lihat buku ada misal Rotibul Haddad gitu Habib. Wah, kita baca aja. Langsung dari bukunya saja atau perlu ijazah dari seorang guru Habib? Jadi secara umumnya begini, secara umumnya amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad berarti itu sudah dari Nabi Muhammad untuk kita. Kita diperintahkan untuk mengerjakan. Ya. Nggak perlu ijazah. Oh. Gitu. Karena memang anjuran dari beliau. Ijazah itu dari kata-kata ajazah yujizu ijazatan, yang artinya adalah mengasih izin, memperbolehkan. Ya, memperbolehkan. Ngasih izin lah bilangnya gitu. Itu ijazah. Maka kalau sholawat dan lain sebagainya itu memang anjuran dari beliau, sudah diperbolehkan sama beliau. Kan begitu. Istighfar, kemudian doa apa, zikir-zikir yang sudah dari jalur jelas itu. Kalau ada beberapa hal yang berat, nah itu jangan itu harus pakai ijazah. Seperti ya, contoh ya, Syarah Hizb Nawawi. Yajibu alal muta'ati hadil ahzab wal awrad wal adkar umur minha ayatalaqaha min ahliha wa yarwiha min al-a'immatil masyhurin wa syuyukhil ma'rufin bil ilm. Nah, ya wajib bagi orang yang mau ngambil wirid-wirid ini, hizib-hizib ini, dia harus mengambil dari ahlinya, dari orang-orang yang meriwayatkan dari imam-imam masyhur, guru-guru yang ma'ruf dengan ilmu. Harus ngambil, bahasa kita itu harus ngambil ijazah ke mereka. Kalau hizib-hizib, karena hizib-hizib ini bawaannya kadang-kadang agak keras, agak panas lah secara gitu kan. Nah, kalau yang seperti itu ya berarti kita harus ambil dari para ahlinya. Kalau enggak nanti kadang-kadang salah kejadian, kepanasan melalui fenomena-fenomena begini, akhirnya enggak kuat, kadang-kadang ya kadang ketemu kayak orang gila. Ya. Nah itu jangan-jangan tanpa guru pembimbing, enggak ada ijazahnya. Kalau yang wirid-wirid, yang hizib-hizib itu. Tapi kalau yang dari Nabi, enggak perlu. Cuman kebiasaan dari salaf kita, walaupun itu adalah jelas-jelas dari dalilnya jelas, dari anjuran Nabi Muhammad, dari hadis, mereka tetap minta ijazah untuk penguat. Enggak wajib ya, tapi untuk semakin menguatkan, ibaratnya itu supaya ada sambungannya, ada jalurnya. Berarti ini jalur sudah ditapak tilas, sudah dikerjakan oleh fulan bin fulan yang sudah kita tahu mereka wasil, sudah nyampe ke Allah. Kenapa kita nyari jalan yang lain? Tapak tilasi aja, ikut di belakangnya, minta ijazah. Bahkan mereka itu minta ijazah untuk baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan wajib. Tasyahud. Tasyahud itu kan wajib. Ya. Jadi kalau enggak ada ijazah enggak boleh. Enggak begitu, wajib kamu kerjakan. Cuman supaya lebih mantap, minta ijazah. Nanti caranya mereka begini. Ayo baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Benar? Sudah selesai. Kalau salah masih dibetulkan. Nah, ini belum. Berarti kayak ngambil keberkahan begitu. Begitu. Berarti pada intinya begitu. Kalau yang asli dari Nabi boleh, cuman lebih mantapnya mereka pakai ijazah. Cuman apa ya, supaya nyambung begitu. Tapi kalau yang hizib-hizib ini harus ibaratnya butuh guru pembimbing, daripada salah kedaden bahasa Jawanya itu. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi misal kita suatu saat dengar kajian, ada hadis seperti ini yang tentang amalan, berarti kita bisa langsung amalkan juga ya. Kalau itu memang dari hadis sahih gitu. Dari sahih, hadis sahih. Yang itu yang penting itu. Kadang-kadang kan di zaman era sekarang ini seperti kabar kita juga
ini yang hoax mana, Iya. yang real mana, kita kan kebingungan. Ya ini kadang-kadang zaman sekarang ini sembarangan aja hadis-hadis dibawa atas nama hadis Nabi, padahal kadang-kadang maudhu, kita ketemu berkali-kali. Poinnya tetap kita harus punya guru yang benar-benar paham tentang ini ya, Habib, ya. Betul, betul. Jadi memang mengarahkan kita, oh jangan, ini maudhu, ini kan kita nggak tahu sama sekali tentang Ya, itu, Habib. betul, betul. Alhamdulillah. Nah ini Habib, nah, kalau kita sudah paham, insya Allah sudah tahu bagaimana cara kita untuk beramal. Nah ini amalan-amalan apa Habib tentang sebenarnya yang kecil, yang ringan-ringan saja, tapi pahalanya besar buat kita. Habib. Nah, ini mungkin ya, mungkin ini poinnya. Poinnya, Habib. Poinnya. Ditunggu-tunggu. Berarti mana yang akan bisa kita amalkan, kan gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man dakhala suf faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa anhu alfa alfi darajah. Oh. Siapa orang yang membaca doa tadi, doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dibaca begitu, maka sekali baca dia mendapatkan 1 juta kebaikan. Menghapus 1000 kejelekan. Allah. Mengangkat 1000 derajat. Allah. Nah, oleh karenanya Sayyidina Abdullah bin Umar beliau itu tidak punya hajat ke pasar. Beliau tidak berdagang di pasar, tidak juga mau belanja di pasar, atau tidak ada perlu di pasar. Tahu-tahu rutin masuk ke pasar, wirid. Rutin masuk ke pasar. Apa yang dikerjakan? Ditanya, kenapa Anda ke pasar? Tidak beli ini, tidak ada ini. Mau baca doa. Allah. Wirid. Waktu baca, la ilaha illallah. Dan di sebagian kota, seperti kota Tarim dulu itu, nanti ada orang yang masuk ke pasar dengan mengangkat suara. Dengan tujuan mengingatkan yang lain. Berarti baca, dikeraskan. Gitu. Subhanallah. Dan hadis ini juga sama. Ya, ini orang yang masuk ke kuburan dengan membaca zikir ini, maka Allah akan masukkan, ini keterangannya di syarahnya Lubabul Hadis karya Syekh Nawawi Banteni. Ya, di situ disebutkan siapa orang yang masuk ke kuburan kemudian membaca doa yang sama ini, maka Allah akan taruh cahaya di kuburan tersebut. Allah. Kemudian Allah berikan pahala begini dan begitu. Berarti angkat derajatnya, ampuni dosanya, kayak begitu. Terus nanti balasannya juga ketika kita berada di kuburan, Allah perlakukan sama. Ada orang yang baca doa. Masya Allah. Di kuburan kita jadi terang. Amin. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah wa bihamdi fi yaum mi'ata marrah huttat anhu khotoyahu an kanat mithla zabadil bahr. Siapa orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi begitu 100 kali, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih lautan. Buih di lautan. Nah, amalan ringan, Iya, pahala besar. Jalur jelas. Diamalkan apa enggak, tinggal begitu. Insyaallah. Bukhari ini, hadis kuat ya. Kemudian sebutkan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Tirmidzi, hadis hasan. Yang intinya adalah bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan kalau ternyata melakukan kejelekan, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Setelah melakukan kejelekan, kerjakan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Oh ya Allah. Ada lagi di antaranya ini untuk fadhail amal ya. Berarti kan masih tercangkup dalam dalil-dalil yang lain. Berarti sebutkan di sini membaca 11 qul huwallahu ahad. Kemudian dihadiahkan pahalanya kepada para mayit yang ada di kuburan tersebut, maka Allah akan berikan pahala
sebanyak penghuni kubur. 11 kali dari Qul Huwallahu Ahad. Apalagi yang kita ziarahi adalah para orang soleh, para aulia. Itu tadi yang untuk menghapuskan dosa. Kemudian amalan sedikit tapi pahalanya besar. Pahalanya seperti jihad. Ini contoh-contoh ya. Nah, man sa'alallah syahadah shadiqan ballaghahullah manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Hadis Abu Dawud. Siapa orang yang meminta mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menempatkan dia di derajatnya orang yang mati syahid walaupun mati di atas kasur. Allah. Walaupun nggak perang, tapi derajatnya ikut orang yang mati syahid. Apa resepnya tadi? Minta mati syahid sungguh-sungguh. Jangan lupa mati syahid itu nikmat. Iya. Kita, waduh mati syahid rek, ngeri. Iya. Itu terburai isi perutnya, kepalanya pecah, wah. Ngeri. Nah, padahal dalam hadis sebutkan orang yang mati syahid itu ditawari, minta apa kamu? Nah, mintanya apa? Kalau boleh saya mau kembali ke dunia, perang lagi, mati lagi. Ya Allah. Nah, kira-kira kalau orang pengen lagi itu nikmat apa sakit? Nikmat luar ya. biasa. Tapi tidak boleh. Yang sudah keluar daripada dunia tidak boleh lagi masuk. Boleh. Begitu. Nah, ya mungkin kan kayak sakit sesaat gitu. Berarti waktu proses matinya itu sakit sekali. Tapi kemudian setelah itu nikmat. Tidak begitu. Orang mati syahid ketika matinya. Sakit sama mati itu lebih sakitan mana? Lebih sakitan mati. Orang mati itu seperti tersayat tubuhnya tapi sekujur tubuh. Allah. Kalau kita kesayat silet atau pisau satu titik kan perih. Tapi ini seluruh tubuh gimana rasanya? Nah, kalau sakit sudah sakit luar biasa. Kalau mati lebih sakit. Nah, ini orang mati syahid ketika matinya seperti dicubit. Ya Allah. Sakit apa enggak? Ya cubit. Muscle course apa bahasa Arabnya itu. Cuman seperti dicubit aja. Meskipun nampaknya hancur badannya. Nampaknya hancur. Allah. Kan begitu. Kemudian as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fisabilillah awil qaim lailas shaim nahar. Orang yang menolong janda-janda dan orang-orang miskin. Berarti ada orang miskin, janda, dia selalu siap untuk membantu. Tentu saja bukan modus. Nah, ini penting ini. Ini penting ini. Memang membantu para janda dan orang miskin, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau orang yang melakukan ibadah semalam suntuk, atau orang yang puasa selalu di siang hari. Ringan. Hadis Bukhari. Subhanallah. Lanjut. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian yasta'dhiru fil jihad, minta izin untuk berjihad. Rasulullah, saya mau jihad ya. Sama Nabi ditanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Dia mengatakan, na'am, iya, kedua orang tuaku masih ada. Fafihima fajahid, berjihadlah, berusahalah dalam kedua orang tuamu. Maknanya apa? Orang yang khidmat kepada orang tua pahalanya seperti jihad. Ya. Kemudian pahala haji umroh. Melakukan amal sedikit tapi pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, kalau kita mau umroh kan biayanya mahal, apalagi haji. Dan haji setahun sekali. Nah, ini kita kasih bocoran ini. Kita kasih bocoran amalan tapi pahalanya seperti haji dan umroh. Seperti disebutkan dalam hadis Tirmidzi, man shallal ghadah fi jama'ati tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatul asy-syamsu tsumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah. Siapa orang yang salat subuh jamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, saya ulangi, sholat subuh berjamaah, kemudian dia
duduk zikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Maka dia seperti mendapatkan pahala haji umroh. Murah Habib. Murah. Murah sekali. Dan bisa setiap hari. Dan bisa setiap hari. Subhanallah. Dalam sebutkan lagi bahwasanya man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Siapa orang yang pergi ke masjid tidak menginginkan pergi ke masjid itu kecuali untuk belajar ilmu atau mengajar. Pergi ke suatu tempat untuk belajar atau mengajar, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna hajinya. Allah. Tapi tujuannya itu tadi, cari ilmu Atau mengajar. atau mengajarkan ilmu. Subhanallah. Hadis Tabrani. Ringan ya. Ringan, pahalanya besar sekali dan bisa setiap hari. Bisa setiap harinya Bisa itu. setiap hari. Apalagi yang kedua ini, bisa berkali-kali setiap hari. Kalau kita haji itu setahun sekali. Allah. Apalagi kalau ada pembatasan begini. Ngantrinya sudah berapa puluh tahun ini haji sekarang. Antrinya sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, ada lagi untuk orang yang sudah wafat, ya, doanya anak itu nyampe kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena amalnya anak itu karena sebab daripada bapaknya. Ya. Ya. Oleh karenanya anak beramal, bapak dapat, Ya. orang tua dapat. Nah, itu adalah amal cerdas. Ya. Menjadikan anak kita menjadi anak soleh, nanti tetap pahalanya nyambung ke kita. Investasi akhirat. Investasi. Nah, luar biasa. Nah, sebutkan dalam hadits kan begini, idza matal insan atau idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath, sadaqah jariyah, amalun yuntafa'u bihi, aw waladun shalihin yad'u lah. Kalau orang itu mati, maka terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bisa dimanfaatkan, yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mau mendoakan. Ya. Ini orangnya sudah meninggal dunia, pahala tetapnya Tetap dapat. dapat. Subhanallah. Bisnis pun kan ada. Ya. Kita duduk, yang kerja orang lain, tapi kita dapat Ya. bisnis ada ya, Ya, gitu ya. ya. Nah, di antaranya di antaranya yang pertama tadi yang kita sebutkan anak soleh, sedekah jariyah dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutibahu mithlu ajri man amila biha la yankus min ujurihim syai'. Siapa orang yang bikin ide-ide yang bagus dalam Islam kemudian dikerjakan, tapi bagus, maka dia akan mendapatkan pahalanya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Contoh ya, contoh bikin majelis atau kita andil di dalam majelis, majelisnya langgeng, terus akhirnya kita sudah tidak berada di majelis tersebut karena meninggal dan lain sebagainya atau sakit karena sebagainya. Maka semenjak majelisnya masih jalan, kita tetap. Kenapa? Kita bikin sesuatu yang bernilai ibadah dan dilakukan terus-menerus. Lagi dari Anas, dari Rasulullah SAW beliau sebutkan, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautih. Ada 7 yang pahalanya tetap mengalir kepada seseorang walaupun dia sudah meninggal dunia. Yang pertama, wa fil qabri, ya, sudah di kuburan. Man 'allama ilman, ngajarkan ilmu. Kara nahron, bikin sumur. Hafara bi'ron, kara nahron, mengalirkan sungai. Hafara bi'ron, bikin sumur. Gorosa nahlan, menancapkan atau menanam kurma. Bana masjidan, bangun masjid. Warrotha suhufan, mewariskan mushaf Al-Quran. Mushafan, ya, mushafan. Au taraka waladan yastaghfiruhu ba'da mautih, atau meninggalkan anak yang mau mendoakan dia setelah meninggalnya. Intinya memberikan manfaat kepada orang lain, bukan manfaat untuk diri sendiri. Manfaat kepada orang lain, maka semenjak orang lain itu dapat manfaat, kita dapat.
harta kita yang benar-benar adalah yang memberikan manfaat ke orang lain. Orang lain. Semenjak orang tersebut masih mendapatkan manfaat, maka kita tetap, walaupun kita sudah mati. Ya. Namanya jariyah itu. Jariyah. Ya, itu namanya jariyah. Jariyah itu mengalir. Berikutnya, adal alal khair ka'afa ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka seperti orang yang mengerjakan. Kita menunjukkan beberapa orang kepada kebaikan, akhirnya dikerjakan. Ya. Ya sudah, semenjak orang itu melakukan kebaikan, kita seperti mengerjakan kebaikan tersebut, pahala ngalir. Meskipun kita nggak ngerjain misal, kita cuman ngasih tahu saja ini. Betul. Meskipun begitu, cuman hati-hati, hati-hati dengan ancaman yaitu memerintahkan tapi tidak mengerjakan. Tapi itu tadi sudah masuk. Sudah bagus ya. Masuk. Sebetulnya bagus, cuman ya resiko. Berarti amalan-amalan yang sedikit tapi ternyata pahalanya besar, luar biasa. Nah, ini amalan kita sudah dapat banyak sekali ya, Beb. Tinggal mungkin nanti kalau kita lihat lagi kita list saja. Kita list. Nah, cuman yang jadi apa ya, mungkin bukan permasalahan tapi buat diri kita ini cara mengistiqomahkannya, Beb. Nah, ini misal kita ambil satu ini biar istiqomah itu gimana? Sementara kita tahu iman kita tuh kadang-kadang naik turun juga, Beb. Yang pertama adalah yang kita kerjakan itu manfaatnya kembali ke kita. Terlebih adalah kemanfaatan yang ukhrawi, Ya. kemanfaatan yang akhirat. Tapi jangan lupa, kadang-kadang bias itu bukan pahala murni, tapi kadang-kadang peletihan, serpian-serpiannya. Dampaknya itu ada kita rasakan di dunia juga. Contoh ya, sedekah pahalanya itu di akhirat. Cuman kadang-kadang ada bias, embun lah. Iya. Embunnya itu kita rasakan di dunia, Iya, Beb. disenangi orang, rezeki kita lancar, Ya. terus kemudian menjauhkan dari musibah dunia, itu bias-bias saja itu. Masya Allah. Biasanya aja sebanyak itu. Sebanyak itu. Berarti yakinkanlah ketika kita beramal soleh, manfaatnya kembali ke kita. Orang melakukan amal karena untuk orang lain itu kadang-kadang berat. Tapi kalau untuk kemanfaatan diri sendiri itu ringan. Ya. Nah, yakinkan itu manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Mungkin begitu. Dan juga yang terakhir, semua hal itu perlu dilatih. Masalah berita. Kadang-kadang kita ini di hal-hal yang sifatnya keseharian pun harus dilatih. Contoh ya, contoh. Anak kecil makannya susu, dilatih untuk makan nasi dengan dilembutkan dulu. Ya. Latihan itu. Ya. Karena setiap hari akhirnya kita menuntut setiap hari pakai nasi. Betul ya? Ya. Nanti juga ada orang yang punya kebiasaan begini dan begitu, itu tidak langsung. Nanti kan kadang-kadang kita bingung, ini kok bisa orang istiqomah olahraga? Ya. Kita ini berat. Nah, Ya. ada orang yang istiqomah untuk mengajar, ada orang yang istiqomah untuk ibadah, sholat jamaah dan lain sebagainya. Kok bisa? Kayak saya kok berat sekali. Faktor latihan. Terus menerus akhirnya menjadi kebiasaan. Ya. Jadi begitu. Jadi mungkin ya bagaimana? Ya harus dilatih. Kita harus latihan dulu. Jadi menjadi kebiasaan kita, menjadi kebutuhan kita. Ya. Alhamdulillah Habib, ternyata memang banyak sekali ternyata amal-amal yang ringan tapi pahalanya sangat besar sekali. Hanya nanti pertanyaannya kita tanya diri kita sendiri, kita bisa nggak ngelakuinnya secara istiqomah. Semoga Allah kasih taufik pada kita, pada hidayah pada kita untuk bisa istiqomah, mudawamah dalam beramal. Kita masuk ke sesi pertanyaan Habib. Ada beberapa pertanyaan masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagaimana menurut agama tentang pemuda yang giat bekerja, akan tetapi di sisi lain mengurangi ibadahnya dengan tujuan supaya masa tuanya bisa aktif ibadah? Mungkin kita baca dulu dalil-dalilnya, nanti baru kita terangkan ya.
Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku dan beliau mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au abidus sabil. Jadilah kamu itu di dunia seperti orang yang asing atau cuma numpang lewat saja. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar beliau mengatakan idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Kalau kamu bersore hari di waktu sore hari maka jangan tunggu pagi. Kalau kamu di waktu pagi jangan tunggu sore. Ambillah kesempatan dalam kesehatanmu untuk sakitmu. Dan ketika hidupmu untuk kematianmu. Itu dalil-dalilnya dulu. Ya, kita bacakan dulu. Berarti kalau pagi jangan nunggu sore, kalau sore jangan nunggu pagi. Kalau sehat, ambillah kesempatan untuk nanti kamu sakit. Dan ketika hidup, ambillah kesempatan untuk kematian kamu nanti. Terus dalam hadis yang lain sebutkan begini. Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wa sihataka qabla sakamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syuglik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah 5 sebelum terjadi 5. Masa muda sebelum masa tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum fakir, sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sibuk, kemudian hidup sebelum mati. Lalu bagaimana? Maka yang pertama, jangan menunda amal. La khair fi taswif. Tidak ada baiknya sama sekali dalam menunda-nunda amal. Tidak ada. Nanti kalau sudah tua, saya ibadah. Iya kalau sampai tua. Ya Allah. Yang berikutnya adalah jadikan ibadah kamu itu termasuk, jadikan kerja kamu itu termasuk ibadah. Berarti mencari nafkah untuk keluarga itu adalah ibadah. Niatkan itu untuk ibadah. Begitu. Yang berikutnya adalah yang ada nikmati. Yang ada itu nikmati. Jangan tomak. Allah ngasih kita itu sesuai dengan kebutuhan. Ya Allah. Dan diberikan sesuai dengan kapan waktu yang paling tepat dan dengan cara yang paling bagus. Bagi orang yang baik. Kita ini kadang-kadang isti'jal. Isti'jal itu apa? Kesusu. Tergesa-gesa. Versi baik itu menurut kita, bukan menurut Allah. Nah, itu gimana? Kadang-kadang kita ini kan baik, menganggap itu baik, tapi bukan baik. Lalu bagaimana? Ya, kerjalah dengan niat ibadah yang ada nikmati. Jangan menuntut kepada diri akhirnya bekerja sampai lupa bahagia. Ada apa? Ada apa? Nikmati. Terus kemudian manfaatkan untuk ibadah. Dan sisihkan waktu untuk ibadah. Nanti saja kalau sudah tua, enggak boleh, jangan. Belum tentu juga Anda bekerja dapat uang banyak bisa dipakai sampai tua, belum tentu. Nah, alhamdulillah sudah kumpul banyak, kemalingan, tertipu, sakit, keluarga berantakan, dan lain sebagainya, habis. Berarti tipuan dunia. Tipuan dunia. Yang ada nikmati, yang ada syukuri. Carinya dengan niat ibadah. Dan juga manfaatkan masa muda kamu untuk masa tua kamu, hidup kamu untuk mati kamu. Saya kasih riwayat, saya tidak bacakan riwayatnya begini. Orang yang selalu dalam masa mudanya dan masa sehatnya melakukan ibadah, selalu, ternyata dia mencapai masa tua dan mencapai masa sakit, maka dia tetap dapat pahala seperti dia ketika sehat, ketika dia dapat ketika masih muda. Kan eman. Masih muda, dipakai kerja tok, tidak diniati ibadah dan lain sebagainya.
Masuk tua mau ibadah, tidak Sudah nggak maksimal. Orang tua itu sudah tidak maksimal, tidak seperti muda. Nah ini muda ibadah terus, ternyata tua tidak bisa maksimal, maka tetap pahalanya persis seperti ketika muda dan maksimal. Insyaallah, insyaallah. Nikmati. Hidup sekali itu nikmati. Nikmati dengan apa? Ada perasaan nikmat di dalam batin itu ada. Nikmat itu bukan hanya yang dohir-dohir. Yeah. Bisa menikmati ini dan itu. Ada kenikmatan yang hakiki di dalam hati kita itu. Nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Kita yakinkan betul-betul. Nikmat luar biasa. Ketenangan hati itu. Itu masih di dunia. Belum di akhirat. Jangan mau diperbudak sama dunia. Ya Allah. So, intinya jangan menunda-nunda ya. Jangan ditunda-tunda. Nah. Insyaallah. Yang kedua, Habib, pertanyaan, bolehkah zikir sambil mendengarkan khutbah atau ceramah di masjid? Sebetulnya boleh. Tapi kalau zikir ya, akan tetapi bila khutbahnya terdengar olehnya, berarti dia zikir tapi khutbahnya tetap kedengaran. Oh iya. Sebetulnya boleh. Tapi lebih baik fokus ke mendengarkan saja. Subhanallah, itu hukumnya begitu. Dan secara ilmu yang sekarang ini ternyata kan yang Jumatan itu laki atau perempuan? Laki ya. Laki. Dan ternyata memang dalam desainnya itu laki dengan perempuan itu beda. Kalau laki itu ketika konsentrasi di suatu bidang maka tidak bisa menyabang ke yang lain. Beda dengan perempuan. Iya, betul. Kalau perempuan itu bisa sambil telepon, potong-potong ini, pasti multitasking. Ya, memang begitu. Itu perempuan. Itu perempuan. Nah, yang Jumatan itu adalah laki-laki. Nah, maka tidak akan maksimal. Sedangkan ketika mendengarkan khutbah itu kita posisikan yang khotibnya itu adalah pengganti Rasul Muhammad SAW. Nah, makanya orang khutbah itu harus tanggung jawab. Dia menempati posisinya Nabi. Kok kadang-kadang sembarangan aja? Jangan. Kita dengarkan supaya kita dapatkan manfaat. Jangan. Kalau untuk zikir yang lain, nah kadang-kadang kita tidak bisa maksimal karena kita laki-laki. Gitu. Kalau untuk yang lainnya, itu nanti pahala Jumatnya hilang. Disebutkan dalam kitab Fathul Wahhab, wa sunna liman sami'aha insatun fihima ay sukutun ma'izga'in lahuma. Disunahkan bagi orang yang mendengarkan dua khutbah untuk memperdengarkan dengan seksama. Maksudnya diam dan didengarkan dengan seksama. Sunnah. Oh, sunnah. Kalau amaman lam yasma'ha fayaskutu au yastagilu bidzikrin au qiraah. Kalau tidak dengarkan khutbah, jauh misalkan, tidak kedengaran, ya wes berarti bagaimana? Dia zikir atau membaca bacaan yang sunnah gitu. Karena tidak kedengaran. Iya. Gitu. Itu zaman dulu, kalau zaman sekarang tidak ada. Iya. Kencang sekali sebenarnya. Terus disebutkan juga dalam Hasyiah Jamal, wala khilaf annaman yasma la yaqra wa la yadhkur wa in jaza lahul kalam. Tidak ada khilaf bahwasanya orang yang mendengarkan itu tidak dianjurkan untuk membaca ataupun berzikir, tidak dianjurkan. Walaupun boleh untuk ngomong. Begitu. Itu kan ada hadisnya. Ya, kalau ngomong fala jum'atalah. Ya kan? Bagaimana itu? Itu ternyata ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya ada badui, Nabi tengah-tengah khutbah ternyata ditanyai kapan terjadi kiamat dan Nabi menjawab. Nah, berarti di madhab Syafi'i mengatakan berbicara di waktu khutbah itu bukan haram, tapi mendengarkan betul dengan seksama itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Walaupun di madhab yang lain mengatakan wajib, tapi madhab Syafi'i tidak. Begitu. Pada intinya bagaimana? Pada intinya kalau mau zikir dan lain sebagainya, kalau kita mendengarkan khutbah lebih baik jangan. Kalau kita kedengaran khutbahnya, kita perhatikan betul aja. Gitu. Kalau tidak kedengaran baru. Tapi
Sah apa enggak? Sah. Cuman tidak dianjurkan. Gitu. Mungkin begitu. Ya. Nah. Selanjutnya Habib, seperti infak produktif Habib yang pernah jenengan umumkan dulu, itu apa termasuk amal yang cerdas Habib? Masya Allah, betul. Infak produktif itu adalah upaya dari teman-teman kami, teman-teman ini yang ingin memberikan manfaat kepada umat tapi berkesinambungan. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Infak produktif kita ini bagaimana sih? Uang yang terkumpul ini dijadikan modal. Hasilnya baru yang dipakai untuk kemaslahatan. Dan dari hasilnya itu ada beberapa yang dimasukkan ke modal lagi. Pada intinya modalnya semakin besar. Kalau sudah modalnya semakin besar, berarti usahanya semakin banyak. Dan kalau semakin usahanya semakin banyak, berarti keuntungannya semakin besar. Dan itu ternyata ada uang kita di situ. Berarti ya semenjak ini ngasih manfaat ke orang, manfaat yang kembali ke kita banyak. Dan ini semakin besar. Ini titik poinnya kan infak produktif ini, konsep kita ini semakin lama semakin besar. Nah, berarti kalau semakin besar, berarti kita semakin panennya semakin banyak. Termasuk amal cerdas, sangat cerdas. Iya, sangat cerdas sekali. Sangat cerdas. Mudah-mudahan kasih kabul. Amin, Sama Allah amin, Subhanahu wa taala kasih kemudahan. Ya. Apa semua infak atau sedekah itu apa termasuk produktif Habib? Jadi gini, jariah itu adalah sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain tapi tetap bermanfaat. Konsep jariah itu begini. Konsep jariah itu begitu. Misalkan begini ya. Kita punya karpet yang kita taruh di masjid. Ya. Semenjak karpet itu dipakai, maka kita dapat pahala. Tapi kalau karpetnya sudah rusak atau ternyata masjidnya tidak ada yang pakai, berarti berhenti. Jariyah itu semenjak masih dipakai untuk kemaslahatan orang lain, orang umum, umat. Nah, itu berarti pahalanya masih nyambung ke kita. Tapi kalau sudah berhenti, sudah rusak misalkan, berarti sudah berhenti. Begitu. Itu jariyah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai di penghujung acara Habib. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat pada hari ini. Amalan-amalan yang cocok buat saya. Yang sedikit, yang ringan tapi pahalanya besar. Cocok buat kita semua. Buat kita semua. Alhamdulillah kita dapatkan. Semoga saja Allah benar-benar tolong kita, beri taufik hidayah buat kita untuk selalu bisa mengamalkannya Habib. Alhamdulillah di ujung acara ini saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rauha TV, Madu TV, Robitoh Alawiyah Mataraman, Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain, dan para alumninya yang telah setia membantu kita ikut mensukseskan acara ini. Kepada para pemirsa juga, terlebih utamanya kepada guru kita Al-Habib Hussein atas ilmu-ilmunya, pemaparan yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali, jazakumullah khair. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili kru yang bertugas. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada sikap ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa, mohon dimaafkan. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.